Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah pemudik Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang. Perjalanan lintas provinsi di Jawa diprediksi masih akan mendominasi arus mudik Lebaran nanti. Lantas bagaimana strategi Korps Lalu Lintas Polri menghadapi arus mudik nanti? Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryonugroho di Jakarta, Sabtu 15 Maret 2025 mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan arus mudik Lebaran 2025 lancar dan nyaman. Agus memprediksi puncak arus mudik akan terjadi berkisar 28 hingga 30 Maret 2025. Kemudian volume kendaraan akan kembali melonjak saat arus balik mulai terjadi, yaitu sekitar tanggal 1 April 2025. Rekayasa lalu lintas kontraflow dan one way akan dipergunakan untuk memecah kepadatan kendaraan, terutama di momen puncak arus mudik maupun arus balik Lebaran 2025. Atau nanti akan terjadi bangkitan arus yang cukup tinggi, sehingga strategi kita apa? Yang pertama adalah kontraflow. Kontraflow nanti tergantung tempatnya di mana dan bagaimana caranya. Itu nanti sudah kita rumuskan. Yang kedua, bila terjadi puncak arus, biasanya H-3, ini akan kita lakukan one way, namanya one way nasional. Ini akan kita berlakukan, termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2 nanti akan kita umumkan ketika terjadi bangkitan arus. Kita akan melakukan one way arus balik. Khusus untuk one way, Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah skema, yakni one way arus mudik diterapkan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 sampai Sabtu 29 Maret 2025 pukul 00 di kilometer 70 ruas jalan tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Selama penerapan one way, berlaku penutupan pada seluruh pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta dan ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu menuju Jakarta akan diarahkan keluar melalui gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya. Sementara untuk one way arus balik berlaku di kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang sampai kilometer 70 ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada Kamis 3 April 2025 pukul 14.00 hingga Senin 7 April 2025 pukul 00. Saat sistem satu arah diterapkan, semua pintu masuk gerbang tol menuju Semarang akan ditutup. Persiapan pemerintah untuk mengantisipasi arus mudik ini sejalan dengan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang mendapati bahwa mayoritas masyarakat akan melewati jalur darat pada musim mudik 2025 ini. Jajak pendapat Kompas dilakukan pada 4 hingga 7 Maret 2025 dengan melibatkan 532 responden dari 38 provinsi. Mendapati gambaran bahwa mayoritas responden berencana mudik dengan mobil atau kendaraan pribadi. Fenomena kendaraan pribadi sebagai pilihan saat mudik Lebaran sudah menjadi semacam rutinitas yang berulang terjadi setiap tahun di Indonesia. Ada sejumlah alasan yang disampaikan responden mengapa memilih kendaraan pribadi untuk mudik. Alasan pertama dan utama yang diakui oleh 31,6% responden adalah faktor kenyamanan ketika mudik dengan kendaraan pribadi yang lebih unggul dibandingkan dengan kendaraan umum. Alasan kedua yang diungkapkan oleh 25,2% responden adalah biaya perjalanan dengan kendaraan pribadi lebih murah ketimbang mudik dengan kendaraan umum. Selain aspek kenyamanan dan ekonomis, mudik dengan kendaraan pribadi membuat perjalanan lebih leluasa. Keleluasan ini jadi alasan 21,8% responden lebih memilih kendaraan pribadi saat perjalanan mudik Lebaran. Alasan lain mengapa orang lebih memilih kendaraan pribadi karena faktor keamanan di perjalanan. Hal ini diungkapkan oleh 12,5% responden jajak pendapat. Seperti itulah kira-kira gambaran arus mudik Lebaran 2025. Sejumlah strategi sudah disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan mudik dapat berlangsung aman dan lancar. Jadi gimana sahabat Kompas, apakah sudah menentukan akan mudik naik transportasi apa tahun ini?